saya merasa janggal. Jadi janggalnya itu ya kenapa putusannya cepat tetapi relas pemberitahuan putusannya lama itu. Terus kemudian berkaitan dengan alasan hukumnya juga saya merasa janggal ketika yang dipergunakan adalah alat bukti yang bukan, saya tidak sebagai pihak di sana dijadikan alat bukti untuk menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili, tapi yang berwenang mengadili Pengadilan Agama begitu. Jadi janggal dan itu pasti saya lawan. Ini dugaan ya, kemungkinan besar hakim ini juga sudah mungkin ini sudah main mata juga gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Khalid Al-Walid. Sebelum saya memulai video ini, saya akan membacakan sebuah pesan WhatsApp yang dulu sempat juga diupload video ini waktu awal-awal kasus gugatan tambang batubara Pak Zaini Mustafa yang menggugat Yusuf Mansur, BMT Darussalam, Adiansah, PT Adit Partner Perkasa, dan turut tergugat Daku. Setelah Pak Zaini Mustafa menggugat Yusuf Mansur dan kawan-kawan, beberapa saat kemudian muncul nomor yang mengaku sebagai Yusuf Mansur dengan teks seperti ini. Nanti saya tampilkan di layar screenshot WhatsApp-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Haji Zaini, saya pengen ketemu, tapi tanpa Pak Darso dan kawan-kawan, tanpa direkam, tanpa publikasi, dari hati ke hati. Dan mohon WA ini hanya untuk Haji Zaini. Saya benar-benar beresiko untuk mengirimkan WhatsApp yang harusnya sejak dulu saya kirim, tapi saya ragu karena satu dan lain hal. Salam dari Mina, Arafah, Yusuf Mansur. Bila WA ini ternyata masih juga jatuh ke Pak Darso dan kawan-kawan dan terpublikasikan, ya berarti sama sekali nggak ada harapan apa-apa akan islah dan hal-hal baik lainnya. Wallahu a'lam. Benar privat saja, dari sisi saya pun nggak ada yang mengetahui saya me-WhatsApp ini, kecuali saat saya minta nomor, karena saya nggak ada nomor Haji Zaini. Demikian ya, Yusuf Mansur, salam dan mohon doa. Ini pesan dari orang yang mengaku Yusuf Mansur untuk Pak Zaini Mustafa. Setelah kasusnya dulu itu dimenangkan oleh Pak Zaini Mustafa. Dimana yang saya heran adalah, bukan heran ya, memang lucu. Yusuf Mansur, orang yang mengaku sebagai Yusuf Mansur yang me-WhatsApp Pak Zaini Mustafa ini, itu me-WhatsApp Pak Zaini Mustafa setelah kasusnya mau dimenangkan oleh Pak Zaini Mustafa atau sudah dimenangkan oleh Pak Zaini Mustafa. Sementara dulu ketika Pak Zaini Mustafa mendatangi rumah Yusuf Mansur, ketika Pak Zaini Mustafa mensomasi dan lain sebagainya, meminta mediasi segala macam, tidak ada respon dari Yusuf Mansur. Lalu setelah masuk di pengadilan baru kemudian me-WhatsApp secara pribadi dengan bahasa tetap bengek segala macam gitu. Bukan tidak mungkin. Karena di sini Pak Zaini Mustafa saya melihat pernyataannya sudah mengarah ke kecurigaan terhadap hakim gitu. Di mana Pengadilan Tinggi memutuskan perkara Pak Zaini Mustafa ini, di mana di situ putusannya mengatakan bahwa Pengadilan Negeri Tangerang tidak berhak mengurusi kasus Pak Zaini Mustafa ini adalah sesuatu hal yang bagi masyarakat awam sekalipun ini adalah hal yang ganjil dan menjanggal, teman-teman, dan mengganjal hati kita gitu. Ditambah lagi baru-baru ini dalam video ini nanti saya akan tayangkan juga wawancara Pak Zaini Mustafa dengan Mas Aji atau Jia TV dari channel YouTube Jia TV. Di sini Pak Zaini Mustafa mengatakan belum menerima surat hasil putusan dari Pengadilan Tinggi ini, teman-teman. Putusannya cepat, tapi surat hasil putusannya belum diterima oleh Pak Zaini Mustafa sampai sekarang. Ada kesan seolah-olah menunda-nunda atau memperlambat proses kasasi gitu loh. Proses kasasi. Jadi setelah Pak Zaini Mustafa ini menang di Pengadilan Negeri Tangerang, kemudian Yusuf Mansur mengajukan banding. Di situ putusan dari majelis hakim ini mengatakan bahwa Pengadilan Negeri Tangerang tidak punya wewenang untuk mengurusi kasus Pak Zaini Mustafa, hingga kemudian diputuskan NO gitu. Tentu Pak Zaini Mustafa akan mengajukan kasasi dong. Nah, surat dari Pengadilan Tinggi mengenai putusan banding ini, hasil banding ini itu belum keluar sampai hari ini, teman-teman, hingga kemudian Pak Zaini Mustafa masih terhambat untuk melakukan kasasi gitu. Ada kesan seolah-olah ini memperlambat proses kasasi, teman-teman. Baik, kita simak wawancara Jia TV dengan Pak Zaini Mustafa untuk mendengar bagaimana proses sidang dari Pak Zaini Mustafa ini.
tanggal 19 Oktober 2023, pada tanggal 3 Oktober yang lalu Pak Zaini sudah mendapatkan perkara ponis ya Pak ya. Baik. Saat ini Pak, perkembangan terbaru apa yang bisa Pak Zaini sampaikan Pak? Ya, jadi hari ini karena waktu dari pendaftaran sampai dengan saat ini itu sudah lama, sehingga saya perlu perlu untuk mengecek perkembangan perkaranya, kemudian sidangnya tanggal berapa. Ternyata kami tadi sudah ngecek ke dalam, itu sidang perdananya, perkaranya BMT Darussalam, Yusuf Mansur dan kawan-kawan, itu akan disidangkan pada tanggal 2 November 2023, Mas. Tepatnya jam 10. Para netizen yang berada di sekitar Bogor atau yang ingin menyaksikan, ya bisa mungkin nanti datang mendampingi kami, begitu. Baik, untuk dari pihak para tergugat sendiri, apakah sudah dipastikan diberikan surat panggilan pengadilan semua Pak? Sesuai dengan apa yang disampaikan tadi oleh petugas di kantor Pengadilan Negeri Kota Bogor ini, masing-masing tergugat maupun turut tergugat sudah. Jadi BMT Darussalam, kemudian BMT Darussalam sebagai tergugat 1, kemudian Yusuf Mansur sebagai tergugat 2, kemudian Adiansa sebagai tergugat 3, kemudian Dwi Yuda Andi sebagai tergugat 4, kemudian PT Adi Partner Perkasa sebagai tergugat 5, dan turut tergugat Pondok Pesantren Darul Quran itu menurut keterangan dari sini sudah dipanggil begitu. Dan sudah menerima panggilan. Sudah menerima panggilan begitu. Untuk sidang hari Selasa untuk sidang hari Kamis tanggal 2 November. Untuk persidangan perdana pada hari Kamis tanggal 2 November 2023, Mas Haji. Ya, baik. Iya. Baik Pak Zaini. Untuk perkara Pak Zaini sendiri Pak, yang saat ini di mana Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengajukan yang berbanding dari pihak Yusuf Mansur dan BMT Pak. Pak Zaini sudah menyampaikan akan melawan kasasi Pak. Bisa disampaikan Pak? Ya, jadi berkaitan dengan perkara saya melawan Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu, sampai dengan hari ini, sampai dengan saat ini, relas pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi itu belum sampai ke tangan saya, belum dikirim ke saya. Saya menjadi heran ketika perkaranya masuk ke Pengadilan Tinggi segera diputus, kemudian relas pemberitahuan atau putusannya itu sampai dengan saat ini belum, pemberitahuan putusan itu sampai dengan saat ini belum dikirim kepada saya. Ada apa? Kalau memutus cepat tetapi memberitahukan putusan tersebut lama, begitu Mas Haji. Jadi perlu kita pertanyakan itu. Pak Zaini merasa janggal Pak ya dengan belum adanya surat relas dari pengadilan Pak? Ya, saya merasa janggal. Jadi janggalnya itu ya kenapa putusannya cepat tetapi relas pemberitahuan putusannya lama itu. Terus kemudian berkaitan dengan alasan hukumnya juga saya merasa janggal ketika yang dipergunakan adalah alat bukti yang bukan, saya tidak sebagai pihak di sana dijadikan alat bukti untuk menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili, tapi yang berwenang mengadili Pengadilan Agama begitu. Jadi janggal dan itu pasti saya lawan begitu. Ya, ini saya berharap Pak Zaini Mustafa benar-benar melawan ya. Ini karena maksudnya memang harus mencari keadilan. Karena alasan saya membaca tadi WhatsApp tadi, screenshot WhatsApp tadi, di mana di situ orang yang mengaku sebagai Yusuf Mansur WhatsApp Pak Zaini Mustafa mengajak minum kopi apa segala macam. Intinya ingin ketemu ngobrol. Bagi saya ini adalah sesuatu di mana orang ini tidak profesional ya. Ketika dia merasa sudah akan kalah, baru kemudian dia menghubungi orang secara pribadi untuk kemudian menyelesaikan masalah ini dengan, ya tentunya ini kemudian saya bisa turunkan ke kemungkinan besar hakim ini juga, ini dugaan ya, kemungkinan besar hakim ini juga sudah mungkin ini sudah main mata juga gitu loh. Kok bisa kayak begini gitu loh. Kok bisa kayak begini ketika Pengadilan Tangerang memutuskan memenangkan Pak Zaini Mustafa, lalu kemudian Pengadilan Tinggi mengatakan Pengadilan Tangerang tidak punya wewenang. Maksudnya apa gitu loh.
Apakah saya yang buta hukum, yang tidak mengetahui tentang masalah-masalah seperti ini atau bagaimana? Tapi kan saya masyarakat awam juga bisa menggunakan logika saya gitu loh, bahwa ini tidak substansial. Apa yang dikatakan oleh pengadilan tinggi itu tidak mendasar, tidak substansial. Ketika ada kasus orang dirugikan segala macam, tiba-tiba dia ngomong lu tidak berwenang, terus gimana kasus orang gitu loh? Bagaimana ceritanya ketika ini kan makanya saya bilang dari kacamata masyarakat awam kita tidak perlu paham hukum. Dari kacamata masyarakat awam saja melihat itu sesuatu hal yang tidak masuk akal gitu. Apalagi untuk seperti Pak Zaini Mustafa yang paham hukum saja bilang seperti itu. Ini adalah ada sesuatu yang ganjil di sana, yang menjanggal gitu, mengganjal gitu. Itu maksud saya teman-teman. Dari awal tadi saya membacakan screenshot WhatsApp itu bahwa Pak Zaini Mustafa saja di WhatsApp secara pribadi oleh orang yang mengaku sebagai Yusuf Mansur, dan saya duga kuat itu memang Yusuf Mansur dari bahasanya, dari ketikan teksnya seperti itu ya, kemungkinan besar itu memang Yusuf Mansur gitu. Apalagi kemudian orang-orang yang lain kan tidak menutup kemungkinan. Kalau teman-teman ingat waktu saya mengangkat video tentang Pak Suwarto, korban dari Hotel City yang ada di Grobogan, saya sampai ke Grobogan sana mewawancarai beliau. Beberapa saat kemudian setelah video Pak Suwarto ini saya angkat, itu kemudian Pak Suwarto dihubungi secara pribadi oleh Yusuf Mansur gitu. Mereka sampai video call memang. Mereka sampai video call teman-teman. Sayangnya video call itu tidak direkam oleh Pak Suwarto. Saya sudah menelpon beliau untuk menyuruh beliau untuk merekam agar ada bukti, tapi oleh Pak Suwarto tidak direkam. Dia ya namanya juga sudah tua gitu teman-teman. Artinya apa? Saya mengatakan bahwa Yusuf Mansur ini sudah menjadi habit bagi dia. Ketika masalah itu sudah sudah naik, dia kemudian akan menghubungi orang-orang ini gitu. Maka saya kemudian menarik semua ini ke kesimpulan bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa majelis hakim juga sudah dihubungi. Oke teman-teman, kita lanjut. Oke, Pak Zaini memasuki nanti sidang Bu Elis, Pak, seberapa yakin dan optimis Pak Zaini bisa menangkan persidangan, Pak? Kalau saya sesuai dengan alat bukti berkaitan dengan perkaranya Bu Elis yang dikuasakan kepada saya ini, saya masih berkeyakinan 100% akan menang. Karena di sana alat bukti setor uangnya jelas, kemudian para pihaknya jelas, kemudian ada perjanjian gitu. Untuk dari pihak Yusuf Mansur dan BMT ini, Pak, apakah memakai kuasa hukum yang sama, Pak, dengan pengadilan negeri Jakarta Selatan? Belum tahu. Nanti dilihat saja pada sidang perdana tanggal 2 November 2023 itu. Gitu. Tampaknya sampai saat ini pihak dari Yusuf Mansur sendiri terkesan masih santai-santai saja, Pak. Iya. Ada yang bisa Pak Zaini sampaikan? Ya enggak, mereka santai, kami juga santai. Tinggal ngikutin gendangnya aja, Mas. Kalau gendangnya ditabuh perang, kita perang kan begitu. Tetapi tidak ada kata berhenti saya untuk mengajukan gugatan terhadap Yusuf Mansur ini ketika perkara saya itu belum mempunyai kepastian hukum begitu. Ya. Untuk bagi saya kan nggak rugi, Mas, berperkara. Karena saya berperkara kan sendiri, kemudian saya lawyer, ya dianggap saja ke pengadilan itu hanya bermain dan reuni sama teman-teman lama pengacara begitu saja. Untuk sidang pertama ini nanti agendanya apa, Pak? Kalau sidang pertama agendanya biasanya verifikasi berkaitan dengan legalitas atau identitas dari masing-masing pihak. Kalau pengacaranya tentu akan dilihat surat kuasanya, kemudian dilihat edikatnya, kemudian dilihat sumpahnya begitu. Iya. Baik Pak Zaini, pesan Pak Zaini untuk para tergugat yang akan melawan Pak Zaini ini, Pak. Gimana? Pesan-pesan kepada pihak tergugat dalam persidangan ini, Pak. Ya, begini pesan saya. Karena ini alat buktinya sudah cukup jelas, kemudian perjanjiannya jelas, kemudian pilihan hukumnya jelas, nyerah sajalah kalian. Karena toh kalau dikejar sampai Mahkamah Agung, insya Allah saya menang. Iya. Oke, Pak Zaini dan Pak Sudaryanto, untuk perkara Bu Elis ini kerugian dari Bu Elis ini 250 juta, Pak ya? Kerugian yang disetor, modal awal yang disetor sebagai investasi 250 juta. Iya. Dan untuk nilai gugatan yang
Pak Zeni gugat, ini berapa Pak? Nilai gugatan yang saya ajukan baik itu material maupun imaterial adalah 5.075 juta. Rinciannya adalah pokok dan bunga itu kerugian material itu ada 4.075 juta. Kemudian imaterialnya kami mengajukan 1 miliar rupiah. Jadi jumlah include keseluruhannya adalah 5.075 juta rupiah. Gitu. Baik. Ya, itu nominal yang dibacakan oleh Pak Zaini Mustafa. 250 juta saja teman-teman. Itu sudah banyak sekali gitu. Banyak sekali di tahun 2009, bukan sekarang. Hari ini saja 250 juta itu banyak teman-teman. Apalagi ditarik mundur ke 13 tahun yang lalu teman-teman. Bahkan 14 tahun yang lalu itu tentu nominalnya lebih banyak lagi gitu teman-teman. Nominal 250 juta ya. Maksudnya nilai di dalamnya, nilai 250 juta dibandingkan dengan nilai hari ini, itu tentu lebih banyak di tahun 2009 teman-teman. Jika Yusuf Mansur mengembalikan 250 juta saja, maka itu tentu kerugian bagi para korban. Belum juga dihitung perjanjian, dari 250 juta itu ada 10% janji dari Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini kepada para investor. Nanti juga saya akan upload tentang perumahan bodong, yang itu ya memang sudah dipastikan itu kemungkinan besar adalah penipuan teman-teman. Nanti juga saya akan upload, di mana di situ juga menyeret nama Yusuf Mansur. Maka saya berharap kasus ini cepat-cepat terselesaikan agar kasus-kasus yang lain juga bisa dibahas. Jika ada netizen yang masih bertanya, kok masih Yusuf Mansur? Ya memang karena banyak kasusnya gitu loh. Karena banyak kasus yang memang menyeret nama Yusuf Mansur. Jadi mau nggak mau memang Yusuf Mansur dan Yusuf Mansur gitu. Kembali lagi saya katakan bahwa dari nominal 250 juta itu dijanjikan 10% per bulan. Dari 2009 sampai 2023 teman-teman hitung saja ada berapa bulan di dalamnya gitu. 14 tahun kali 12 bulan itu ada berapa bulan? Dikali 10% dari 250 juta, tentu miliaran teman-teman. Nah ini yang digugat oleh Pak Zaini Mustafa dan teman-teman. Semoga kemudian Pak Zaini Mustafa dan kawan-kawan ini dimenangkan. Semoga Allah menjawab doa-doa kita selama ini dan semoga kemudian keadilan berpihak kepada tempatnya gitu teman-teman. Dan semoga kemudian kasus Pak Zaini Mustafa yang akan masuk ke tingkat kasasi, semoga menemui titik terangnya dan semoga menemui jawabannya, bahwa kemudian mudah-mudahan insya Allah Pak Zaini Mustafa ini dimenangkan dan sehingga hak dari Pak Zaini Mustafa ini bisa kembali ke tangan Pak Zaini Mustafa, yang mana di sini Pak Zaini Mustafa selaku korban dan juga selaku kuasa hukum. Oke, cukup sekian dari saya. Khalid Al Walid, see you on the next videos.